kurikulum yang eh, di, yang kita harapkan untuk kita sajikan pembelajaran. Sebagai contoh, misalkan kita sedang akan membelajarkan mata pelajaran apa, di fase atau di kelas mana, kemudian tujuan pembelajarannya seperti apa. Kalau kurikulum atau pembelajaran yang mau kita rancang sudah kita tetapkan berkaitan dengan mapel, fase, kelas, dan tujuan pembelajarannya, langkah pertama, maka langkah yang kedua kita merancang asesmen diagnostiknya. Ya. Jadi asesmen diagnostik ini nanti bisa mengarah pada asesmen diagnostik kognitif ataupun asesmen diagnostik non kognitif, yang tujuannya adalah untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, minat siswa, dan gaya belajar siswa. Jadi sekali lagi, paling tidak di asesmen diagnostik yang kita rancang itu nanti itu untuk bisa mendapatkan peta dari siswa kita terkait dengan kesiapan belajar atau readiness, kemudian minat siswa, dan juga gaya belajar siswa kita. Kemudian langkah berikutnya baru kita rancang diferensiasi dalam konten yang kita sajikan dalam proses pembelajaran. Konten berupa materi yang akan diajarkan, yang nanti bisa kita susun diferensiasinya. Tentu terhadap beberapa hal yang ada pada siswa kita. Jadi mungkin konten pada kesiapan siswa bisa disajikan berbeda, atau minat siswa yang berbeda, maka kontennya juga bisa berbeda. Gaya belajarnya siswa berbeda, kontennya juga bisa berbeda. Kemudian juga diferensiasi yang bisa kita lakukan adalah pada proses. Proses yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita sebagai guru merancang proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Sebagai contoh, misalkan atau strategi pembelajaran seperti apa. Tentu bisa ditinjau dari kesiapan belajar siswa, minat siswa, atau gaya belajar siswa. Kesiapan dan gaya belajar yang berbeda bisa jadi proses yang kita rancang juga berbeda. Selanjutnya, perbedaan atau diferensiasi yang bisa kita lakukan berikutnya adalah di asesmen. Di asesmen atau produk dari hasil pembelajaran yang dilakukan nanti, tantangan yang bisa jadi juga berbeda antara kesiapan yang berbeda dari siswa, minat yang berbeda dari siswa, dan gaya belajar yang berbeda dari siswa, maka akan kita rancang asesmen atau produk atau tahapan belajar yang berbeda-beda yang menyesuaikan dengan perbedaan yang ada pada siswa kita. Kalau alur ini sudah kita lakukan, maka berikutnya kita lakukan evaluasi, ya, dari asalkan kelompok siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang mempunyai kesulitan atau berkemampuan rendah. Jadi ketika kita rancang asesmen diagnostik dan datanya kita peroleh, kita misalkan kelompok dan kita kelompokkan terhadap kesiapan siswa, jadi nanti ada kelompok yang kemampuannya tinggi, sedang, dan rendah. Itu bisa jadi acuan kita ketika melakukan proses diferensiasi. Kemudian juga kaitan minat. Yang dimaksud di minat ini adalah bagaimana kita melakukan proses pemetaan kebutuhan siswa berdasarkan minat. Minat itu misalkan siswa kita kelompokkan minatnya dari misalkan ada kecenderungan yang suka olahraga atau suka seni, misalkan suara, lukis, dan seni tari atau seni-seni yang lain. Ada mungkin kelompok siswa yang suka sains atau suka numerik dan lain sebagainya. Ini juga menjadi bahan dasar dari nanti proses diferensiasi yang bisa kita rancang dari perbedaan berkenaan dengan minat siswa. Yang dimaksud dengan gaya belajar itu adalah pengelompokan siswa berdasarkan profil belajar atau gaya belajar dapat kita bedakan menjadi kelompok siswa dengan gaya visual, auditori, atau artinya dengan perbedaan-perbedaan gaya belajar, tentu nanti kita juga bisa sajikan diferensiasi dari beberapa hal yang tadi kita sampaikan berkaitan dengan diferensiasi konten, proses, ataupun di asesmen. Nah, berikut kaitan dengan diferensiasi di konten, ya, atau komponen yang bisa dibedakan. Yang pertama tadi adalah konten. Konten itu berkenaan dengan apa yang perlu dipelajari siswa dan bagaimana siswa mendapatkan akses untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Artinya
berbeda ataupun gaya belajarnya berbeda, maka kita bisa menyajikan konten yang berbeda-beda pula, tentu menyesuaikan dari perbedaan yang dimiliki oleh siswa kita. Kemudian komponen yang bisa dibedakan berikutnya tadi adalah berkenaan dengan produk. Ya. Jadi bagaimana siswa itu menunjukkan hasil belajarnya, apa yang telah dilakukannya di akhir pembelajaran. Sebagai contoh, misalkan anak-anak yang visual itu mungkin bisa jadi proyek yang dihasilkan berupa bahan tayang, presentasi, atau siswa yang auditori bisa jadi nanti berkenaan dengan bagaimana mereka mempresentasikan dengan teknik, mungkin bisa menjadi program sebuah karya. Kemudian komponen berikutnya bisa dibedakan adalah terkait dengan proses. Ya. Proses adalah bagaimana siswa dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan. Kemudian bagaimana siswa dapat menjadikan pengetahuan dan keterampilannya menjadi milik. Itu dengan kesiapan yang berbeda, di prosesnya juga bisa berbeda dengan rancangnya. Dengan minat yang berbeda, misalkan ketika kita olahraga dalam proses belajar mungkin yang kaitannya dengan pengetahuan, dengan stimulasi untuk teks, teksnya bisa berupa teks berupa olahraga dan seterusnya. Kemudian perbedaan berikutnya bisa terkait dengan iklim dan lingkungan belajar. Jadi nanti ini terkait bagaimana kita menyusun kelas secara fisiknya atau manajemen kelasnya atau manajemen pengaturan bangkunya, hobinya, gemarnya, segala macamnya. Biasanya kalau kognitif lebih ke literasi sama numerasi. Itu di awal ketika tahun ajaran baru kita lakukan, jangan di tengah atau di akhir. Tapi kalau kita mau mencoba sekarang, boleh, walaupun terlambat, tidak apa-apa. Namanya belajar. Jadi ada formulir pemetaan ya. Nah di sini kita mulai tahu bahwa kelompok visual itu ada berapa orang. Nah di kelas saya ada 30. Itu saya petakan kemarin, walaupun dadakan ya, tapi namanya belajar. Jadi ada kelompok visual, auditori, sama kinestetik. Visual itu siswa-siswa yang fokus. Rata-rata anak visual itu dia membacanya bagus. Kemudian kalau dia auditori, dia mendengarnya bagus. Dia tidak mau melihat. Makanya anak-anak auditori itu dia tidak akan memperhatikan gurunya, tapi ngobrol. Tapi telinganya nyambung, ketika ditanya bisa. Nah itulah anak auditori. Kemudian ada anak kinestetik. Anak kinestetik itu dia banyak bergerak, ya. Dia tidak paham dengan kita ngomong atau dengan mendengar, tapi dia harus berbuat sehingga dia paham materi itu. Nah begini di pembelajarannya. Ada tes awal siswa ya. Di sini saya ambil cara perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Jadi hasil pemetaannya udah ya di kelas saya. Nanti dibuat seperti ini juga kalau mau merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di dalam RPP saya kemarin, saya berusaha untuk masukkan diferensiasi konten, proses, dan produk. Jadi kita lihat sama-sama. Ini kelas 6, saya ambil satu, walaupun di tema, tapi saya satu materi saja, karena kemarin diminta 2 JP. Jadi waktunya singkat, sementara semua diferensiasi itu harus masuk, makanya sambil satu saja di pembelajaran IPA. Jadi kompetensi dasarnya tujuan. Ini tujuannya karena ini PBL ya, model pembelajarannya problem based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Jadi ada cuma diskusi sama penugasan. Dengan 2 kegiatan itu diharapkan siswa, jadi tidak usah banyak-banyak tujuannya. Kita ambil proses pembelajaran. Dengan apa? Oh diskusi, kemudian penugasan. Dengan diskusi, diferensiasi apa yang kita pakai. Kemudian dengan penugasan, diferensiasi apa yang muncul. Ya, tidak usah banyak-banyak. Penting tujuan pembelajaran. Kemudian sambil artikel juga di internet. Kemudian ada kartu-kartu pertanyaan. Ya, selain ada buku tulis yang saya gunakan. Nah, kegiatannya seperti ini. Jadi kegiatan seperti biasa, masuk kelas, berbaris di depan kelas, kemudian masuk dengan tertib, bersalaman. Pasti ada yang lesu, kenapa sakit? Dengarkan keluhan mereka. Oh, saya demam bu, saya nggak enak ini dari malam. Nah, dengarkan saja. Nanti direfleksi, oh udah kalau begitu, berarti nanti jam istirahat bagaimana? Oh ya bu, saya mungkin di kelas saja.
Nah, seperti itu. Kemudian siswa-siswa yang lain juga, saya gembira hari ini Bu, kenapa? Nah, tanyakan seperti itu. Bisa 2 atau 3 orang untuk sebagai contoh saja. Nanti kawannya juga yang lain, kan dia bercerita sama kawannya. Biarkan itu untuk apa? Untuk kesiapan siswa. Kalau siswa sudah melepaskan perasaannya pagi itu, insya Allah untuk belajar dia siap. Itu satu. Di pelajaran diferensiasi seperti itu. Kemudian sudah ucapkan salam, berdoa, menyapa. Nah, tadi udah ya, untuk manajemen diri. Jadi keterampilan sosial emosional itu ada kesadaran diri, manajemen diri, kemudian kemampuan penampilan berrelasi, berhubungan ya, kesadaran sosial sampai keputusan bertanggung jawab. Itu tidak hanya pada murid, itu harus juga diterapkan di guru. Misal kita capek-capek dari rumah segala macam masalah, nah itu boleh ngobrol sama kawan. Contoh tadi ceng-ceng sebelum masuk kelas, penting itu untuk apa? Untuk siap kita menghadapi murid dan masalah kita bawa lepas. Kemudian setelah kita turun capek, sini ada seperti Ibu Rita tadi, mungkin menghadapi masalah siswa, posisi capek. Nah di situ ada namanya metode stop. Metode stop di KS itu adalah menarik nafas panjang, tahan sebentar, hembuskan sekitar 3 kali. Itu untuk apa? Manajemen diri. Guru perlu. Jadi selain anak juga perlu. Kapan dipakai di anak itu metode stop? Saat setelah mengerjakan latihan diskusi. Diskusikan mereka, jangan di sini, tanggal ini, misalnya kan. Ada ketegangan. Nah setelah selesai semuanya sudah, hanya mereka duduk, kayak kita pakai metode stop. Tarik nafas, tegakkan badan, tarik nafas, hembuskan 3 kali. Sudah selesai, sudah siap kita diskusi, siap. Itu dipakai saat itu. Dan inti, kemarin waktu pas kegiatan inti, jadi saya bagikan bagi kelompok berdasarkan perbedaan tadi, auditori, kinestetik sama visual. Bagi 3 kelompok saja. Jadi kemarin saya bagi 3 kelompok. Kebetulan di kelas saya itu ada yang pendengarannya kurang, ada 2 orang. Jadi dia sibuk aja nanti. Nah itu saya kelompokkan ke kinestetik. Ternyata dia pandai fashionnya, pandai menggambarnya. Nah di situ sama, mungkin ini karena hal baru ya. Jadi ketika saya gunakan itu di kelas, alhamdulillah kelas lebih kondusif. Kemudian 2 JP itu tidak terasa. Saya lagi dipantau, tapi anak-anak merasa enjoy. Kenapa? Karena memang sesuai dengan minat dia, memang gaya dia. Nah seperti itu. Coba kalau kita dinilai, tapi kita tidak kelompokkan itu, repot kita. Mungkin pengawas atau pengamat penilai itu geleng, kita nggak akan mampu masuk kelas. Itu saya cobakan sendiri di kelas saya itu. Saya tidak ada buat besok ibu praktek ya, kamu begini, tidak ada. Nah, jawab 6 kartu pertanyaan itu di kelompoknya berdasarkan media yang ibu kasih. Waktu 10 menit kata ibu. Akhirnya mereka kerja selesai. Selama ini apa yang kita kasih coba? Kasih buku, ada yang selesai, ada yang belum. Kenapa? Karena memang gaya belajarnya beda. Kita cuma kasih buku, ngomong kadang LKS. Tapi coba yang bisa cuma anak visual, anaknya rajin, anaknya tekun duluan, anak yang lain, bu belum bu, nanti bu, aja diperpanjang lagi. Itu kan muncul masalahnya kan selama ini. Dan ini ketika saya terapkan, waktu 10 menit itu 3 kelompok selesai. Tidak ada yang protes. Artinya sesuai kebutuhan belajar mereka, kita penuhi seperti itu. Hanya ngumpul. Nah, pertanyaan selanjutnya ditanya. Pertanyaan nomor 1, kelompok siapa? Kelompok A. Nanti pasti jawabannya berbeda. Lagi untuk contoh hewan. Karena di kelompok kinestetik, saya kasih gambar hewan. Hewannya lebih banyak. Jadi kita kelompok visual ngomong, bu, hewan ovipar, ayam, itik, burung. Nanti ada lagi di kelompok kinestetik. Ada yang mau nambahkan? Nambahkan mereka. Ada bu, komodo, buaya. Karena di gambar mereka lebih lengkap. Dan mereka merasa bangga. Walaupun mereka adalah al-indra yang mereka kurang, tapi mereka bangga, ada lebihnya dia. Nah, seperti itu. Seperti itu. Di auditori juga seperti itu. Menggunakan jawaban ini untuk menyelesaikan atau menyesuaikan tingkat bantuan. Jadi beda, kalau anak visual, auditori sama kinestetik itu beda. Yang paling berat tuh karena kinestetik. Karena mereka banyak pakai raganya. Sehingga kadang olah pikirnya kurang. Nah, di situ ya kadang. Jadi perbedaan perlakuan di antara kelompok itulah diferensiasi proses.
konten tadi, medianya kita perbanyak sesuai dengan minatnya tadi. Kemudian proses bantuan kita kepada tiap kelompok, itulah diferensiasi proses. Ya, lanjut kemudian siswa menyelesaikan hasil diskusi udah, kemudian guru memberi penguatan. Jadi setiap itu diulang lagi penguatan, beri reward, baik tepuk tangan atau aplaus ya. Nah di sini ada nanti diferensiasi produk, tapi nanti ini sebenarnya diferensiasi produk sih. Nah setelah selesai materi tercapai, siswa di kegiatan penutup sebenarnya ada diberi tugas untuk secara mandiri biasanya. Jadi membuat produk yang berkenaan dengan cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Misal kelompok kemarin di kelompok visual saya suruh buat peta konsep. Peta konsep tentang cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Ovipar, vivipar, ovovivipar, ciri dan contoh. Kemudian kelompok auditori apa yang saya kasih tugas? Rekaman. Jadi mereka saya suruh bawa HP, kemudian rekam suaranya. Kan kartu pertanyaan sudah mereka isi. Jadi rekamannya itu sesuai dengan isi itu. Jadi pembagian hewan, ciri, contoh, semuanya itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh anak kinestetik? Tugas mandirinya adalah membuat gambar yang sudah saya kasih, digunting, disusun di karton. Mereka tempelkan aja gambar itu per kelompok. Ya. Nah, setelah itu mereka kumpulkan. Itu sebenarnya, itu udah diferensiasi produk sesuai dengan tingkat kesiapan, minat, dan gaya belajar. Itu sebenarnya diferensiasi proses. Dan kalau kita gunakan, kita pakai, insya Allah nggak ada ceritanya, Bu, kamu ngajar anak tuh ribut ya. Bu, saya ngajar aku yang cuma paham ini berapa orang ya, yang lain tidak. Di situ boleh dicoba. Setelah diferensiasi, panggil satu visual, satu auditori, satu kinestetik. Sampaikan hasil pembelajaran saat itu. Panggillah setelah belajar. Sesuruh mereka ngomong pas sama. Artinya tujuan pembelajaran kita sudah tersampaikan, walaupun media berbeda, tapi itu sudah memenuhi kebutuhan masing-masing murid. Itulah pembelajaran diferensiasi. Jadi jangan memaksa ya, di kita ada refleksi di kita. Bagaimana nak pembelajaran hari ini? Senangkah? Bagaimana dengan cara ibu mengajar? Refleksi. Biar mereka yang, oh ibu kamu sudah apa? Bisa ngomong, ya bu, kami senang, kami gembira. Jadi paksakan. Itu kemarin biasanya kalau saya ngajar, anak-anak saya ngomong, gimana? Males bu, nulis terus. Capek bu, seperti itu. Ketika diferensiasi diselesaikan, diterapkan, mereka riang, besok kayak gini lagi ya bu. Artinya seperti itu. Ya, refleksi itu perlu untuk apa? Untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Harus guru merefleksi dirinya. Jadi jangan beranggapan bahwa pembelajaran yang kita kasih itu udah benar. Jangan. Kita butuh koreksi untuk pembelajaran berikutnya. Nah ini. Kemudian ada penilaian sikap yang berlakunya diisi sesuai dengan aspek nilai saat itu kita butuhkan. Apakah religinya, komunikatifnya, tanggung jawab, sama demokratis, terutama untuk sikap ya. Kemudian ini penilaian diri sendiri sampai penilaian evaluasi ya. Nah ini, jadi ada penilaian diferensiasi untuk anak visual, auditori dan segala macam. Memang kerjanya lebih banyak, tapi rasanya lebih ringkas. Ini kegiatan kelompok. Jadi kelompok visual saya suruh baca, kemudian buat peta konsep. Kelompok auditori baca artikel, buat rekaman suara. Kelompok kinestetik perhatikan gambar, gunting, tempel di kertas dasarnya cara perkembangan, dan hasilnya sama. Semuanya tiga-tiganya jadi paham mengenai cara perkembangbiakan hewan. Nah ini adalah emoticon, roda emosi sebenarnya. Jadi ditempel di dinding. Buat sana perasaan Anda hari ini apa gitu ya. Perasaanmu hari ini. Dia sakitkah, dia gembira, dia semangatkah, suruh anak menempel. Kalau yang belum sempat tertempel, misalnya besok mau praktekkan, tanya aja suasana hatinya pagi gitu. Nanti setelah pembelajaran kita suruh mereka merefleksi kita. Yang tadinya sedih, yang tadinya merasa bingung, yang tadinya merasa itu, insya Allah semuanya senang. Ya, tempelkan itu di situ. Kemudian ini siswa saya bagi 3 kelompok. Ini kelompok visual, di belakang itu auditori, yang ini yang kinestetik.
kinestetik itu yang kelompok salam, aska, floret, kemudian gibran. Di sini tantangan kita di pembelajaran ini di dunia pendidikan ini makin berat. Terapkanlah, dapat satu ilmu, terapkanlah, dapat satu ilmu, terapkanlah. Nah, ini ketika visual membuat peta konsep. Ini ketika kelompok auditori. Ini kelompok auditori nih. Ini si Rizky. Ini tidak pernah, kalau kita mau ngomong jelaskan tidak pernah dengar nih, ngobrol sendiri. Dan tidak mau dia dengar. Ya, ternyata dikasih kesibukannya itu dia senang. Ada hasilnya ada ketika saya tanya jelaskan, dijelaskannya. Itu keuntungan kita belajar diferensiasi. Dan ini kelompok kinestetik nih. Ini ada berapa di sini? Kaila ini kan anak kinestetik. Ulfa, Floret, Aska. Dan selesai 10 menit cuma saya kasih selesai. Nah itu. Saya rasa itu aja. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada rencana, nanti rencana karena ini mau kerja sama-sama kepala sekolah ya, kita cobakan. Beliau juga pasti ada supervisi di Desember setiap semester atau di akhir tahun untuk pembuatan PKG. Mungkin beliau akan menyuruh beberapa guru untuk turun memperhatikan pembelajaran. Makanya ini dikumpulkan, jadi tidak salah saya kan. Tadi udah diomongkan kan di grup bahwa ada dan semuanya mendengar. Kalau hanya sebagian ya. Mungkin kalau ketika dia menjelaskan anak-anak itu mungkin tinggal speaking, ayo kita fokus matanya lihat kemudian dan ada aktivitas lain, coba perhatikan dulu ya nak dulu lagi gitu kayak gitu. Mau enggak ditunjuk, ayo ini apa siapa lagi coba perhatikan dulu apa yang kemudian tadi bertanya kalau tadi pas kalau dari kelompok-kelompokan itu pasti bukan pasti sih kayaknya bakal ribut kalau anak dia diskusi tambah yang kelompok karena dia sendiri kalau sendiri dia perhatikan kalau yang ribut itu dia letak sendiri dia tapi kalau ada kawan ada dia berani sama kawan siapapun mau nggak mesti sama si dia siapapun pasti dia ajak ngobrol kalau itu Iya. Sama masalahnya. Tidak hanya di kelas rendah, kelas tinggi sama. Kelas tinggi kalau dibuat berdua-dua dan kita tidak memilih, tidak membagi sesuai kebutuhan belajarnya, sama kejadiannya. Tidak hanya di kelas rendah, coba. Makanya sekarang cobakan, kelompokkan, kemudian buatlah asesmen dia. Siapa yang minatnya menggambar, siapa yang suka membaca, siapa yang suka bernyanyi. Kelompokkan itu. Boleh dibuat sekarang, boleh. Misalnya tulis di papan tulis siapa yang suka bernyanyi, apa hobimu bernyanyi, kemudian membaca, atau mungkin membuat karya, melukis atau menggambar. Pilih itu aja. Kalau ada yang bilang, oh aku suka baca, ada kelompokkan dulu. Di awal itu kelompokkan dulu, dipetakan dulu, nanti baru dibuat kelompok 3 kelompok itu. Jangan kan di kelas tinggi itu lebih parah itu, suaranya lebih kencang. Kalau kelas rendah masih bisa, tapi bertahap. Coba dulu itu, bagi itu, kemudian bagi 3 kelompok. Seperti saya tadi lah, di kanan, belakang, kiri. Kalau jumlahnya 30 berarti 10, 10, 10 sesuai dengan kesiapan, minat, sama gaya belajar tadi. Tanyakan aja yang tadi awalnya, hobinya apa dulu? Apakah membaca, atau menggambar, atau bernyanyi? Seperti itu. Jadi kelompokkan, kita penuhi kebutuhannya dengan menggunakan diferensiasi konten tadi. Pakai kartu-kartu pertanyaan kan, ya kalau kelas 2 kan sederhana. Misal pembelajaran apa? Oh, cara mandi berapa kali? Jawab seperti itu. Anak kalau sudah dilatih dari kelas bawah mengutarakan atau menyampaikan pendapat di kelas 6, saya yakin tidak ada lagi yang bertujuan kalau disuruh tafakur, suruh pacaran. Itu karena tidak terlatih dari bawah. Coba sekarang kita ubah, kita sama-sama. Ini kelas 2 ide yang mampu dilakukan. Saya tidak mungkin memaksakan itu. Ya, pokoknya bismillah, kita berubah dari sekarang, kita belajar dari sekarang.